Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. How are you all? I hope you guys all are fine, and I hope you guys are stay healthy. First of all, that I have already told you in WA group that we are going to learn about notice or short message. For the review that we already learned in the previous week, that we are going to, or we already learned about recount text, or it can be called about the differences between factual recount and then the factual recount and personal recount. So for today, that we are going to learn about notice or short message. Um, as we already know that notice is the notice, atau bisa juga dalam bahasa Indonesianya itu adalah pemberitahuan, atau short message dalam bahasa Indonesianya itu bisa dibilang juga adalah pesan singkat, yang dimana itu bisa menjadi salah satu kebutuhan kita sekarang. Nah, untuk itu jadi kita akan mencoba nih atau kita akan belajar mengenai short message and also the notice. So first of all, have you guys know what is the definitions of notice or short message? If you guys already know, it's really good because we are going to learn it and we are going to analyze what is the notice and what is the short message and what is the differences between these two. So please pay attention and listen carefully, and you can write down into your own book for this material, because it's very important to get your knowledge. And then jadi ini benar-benar penting banget buat pengetahuan kalian, buat pembelajaran kali ini, yang dimana kalian nanti tujuannya itu bisa to make your own short message. Jadi gimana caranya kalian bisa membuat salah satu pesan singkat, atau bisa juga salah satu notice, yang dimana kalian bisa membedakan what is the differences between the types of notice, seperti itu. So please listen carefully and you can feel free to write down into your own book. Let's get to know first about the definitions, and then for the purpose, and then etc. So please pay attention and listen carefully, okay? Class, before that, as usual, I'm going to read about the kompetensi dasar, or it can be called that your goals for these materials or for these lessons. The material is about the notice and short message that we already know. So please pay attention and listen carefully, and better to write in your books. Okay, first of all, I would like to read the kompetensi dasar first. Ada 3.12 dan juga 4.12. 3.12 untuk membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pesan singkat dan juga pengumuman atau pemberitahuan atau juga notis, dan memberi atau meminta informasi terkait dengan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan juga 4.12 yang dimana menyusun teks khusus atau teks khusus dalam bentuk pesan singkat dan juga pengumuman atau pemberitahuan atau juga notis yang sangat pendek dan juga sederhana terkait dengan kegiatan sekolah, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan secara benar dan juga sesuai dengan konteks. Jadi dari kompetensi dasar ini, you guys all, the goals is kalian bisa membuat salah satu short message atau pesan singkat yang dimana yang memenuhi kriteria dan juga sesuai dengan konteks secara benar dan juga dari unsur kebahasaannya. Jadi jadi dari goals ini nanti di ujung atau di akhir materi ini kalian akan disuruh atau
goalsnya atau tujuannya itu biar kalian bisa membuat salah satu short message atau pesan singkat, dan juga notice atau juga pemberitahuan yang dimana kalian bisa membedakan mana itu notice atau mana itu short message, seperti itu. Okay, before that, let's get to know first what is notice mean. So, notice is one type of short functional text which contains short and simple informations in the form of writing or symbols to provide instructions or warnings to the public, usually in the form of design. Jadi, pada dasarnya atau pada dasarnya notice itu adalah salah satu teks yang fungsional atau teks pendek yang fungsional, yang dimana teks fungsional itu adalah salah satu teks yang berupa informasi, berupa pengumuman, berupa yang pesan singkat, juga termasuk teks fungsional yang dimana itu kata-katanya atau kalimatnya itu sederhana dan juga mudah dimengerti, atau yang berupa informasi atau pemberitahuan. Nah, yang dimana notice ini adalah salah satu informasi yang sederhana yang bisa berupa dengan simbol atau tulisan tangan, bukan tulisan tangan sih, saya kayak tulisan yang dimana ada simbolnya juga, yang provide atau lebih ke mengajukan instruksi atau bisa juga peringatan kepada masyarakat, yang dimana itu berupa tanda-tanda seperti ada yang seperti di picture yang di sampingnya ini adalah salah satu contoh notice yang dimana ada kalimat-kalimat sederhana atau kata sederhana berupa dengan simbolnya. Nah, ini adalah salah satu notice yang sering kita temui, entah itu di mall atau mungkin di toilet atau bisa juga di tempat-tempat umum. Itu adalah salah satu notice atau bentuk pemberitahuan yang sering kita jumpai di jalanan, seperti itu. Nah, untuk setiap kata atau untuk setiap kalimat-kalimat itu pasti ada purpose-nya atau tujuannya, function-nya. Nah, dari notice ini apa sih function atau purpose-nya? What is the purpose of notice? So, the first one is to give an instructions, the second to give informations, and then the third to give directions, and the last is to advise or to suggest. Maksudnya itu apa? Yang pertama ada to give instructions, maksudnya adalah untuk memberi instruksi kepada masyarakat atau kepada warga nih. Kalau contohnya adalah salah satunya memberi instruksi kalau misal tolong jangan duduk di sini, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu instruksi atau bisa juga perintah yang dimana jangan duduk di sini, mungkin bahaya. Nah, itu adalah salah satu tujuannya. Nah, untuk yang kedua ada to give informations, dan ini penting banget, to give information, untuk memberikan informasi atau pemberitahuan kepada masyarakat tentang notice ini, tentang misalkan di jalanan atau bisa di tempat publik, itu menginformasikan sesuatu. Nah, yang ketiga, yang the most important thing or the most that we usually secara nggak sadar itu kita tahu nih, to give directions. Maksudnya itu apa? Jadi for example, when we go or travel with the train, atau bisa juga misalkan kita lagi jalan-jalan lewat naik mobil atau naik kereta, itu adalah salah satu, ada banyak banget notice yang biasanya kita lihat. Salah satunya adalah kayak simbol seperti belok kanan atau simbol belok kiri, atau kalau misalkan kita lagi jalan-jalan di gunung bisa lihat kayak awas ada tanjakan. Nah, itu adalah salah satu direction yang dimana penting banget untuk kita tahu. Kalau misalkan gak ada direction, kita bisa aja tersesat, dan juga it's too dangerous, bisa aja bahaya. Nah, dengan adanya notice ini, adanya pemberitahuan ini, meskipun berupa symbols atau signs, itu bisa mengisyaratkan masyarakat yang lagi di jalan untuk memberikan direction, memberikan arahan untuk mereka kalau misalkan di jalanan ini tuh lagi ada
pembangunan misalnya, dan we don't have or we dilarang untuk memasuki jalan ini, dan ini bisa menjadi informasi atau arahan. Dan kalau misalkan kita juga yang as I said before di gunung atau misalkan di jalanan, bisa juga lampu merah, kuning, hijau, itu adalah salah satu direction yang dimana it's the most important thing kalau kita lagi jalan di tempat umum seperti itu. Nah, yang terakhir ada to give advice or to suggest, bisa aja ngasih nasihat. Jadi dari notis ini atau pemberitahuan ini bisa mengasih atau memberikan nasihat kepada masyarakat untuk mungkin lebih berhati-hati, atau untuk lebih memberikan salah satu nasihat kepada masyarakat yang ada di tempat itu berupa notis ini atau pemberitahuan ini. Nah, itu adalah salah satu tujuannya atau salah satu purpose-nya yang ada di notis atau pemberitahuan ini. Okay, for the next, they are also notice. They are also have types of notice. Jadi notice ini nggak cuman ada satu aja. Jadi ada 3 atau jumlahnya itu ada 3 tipe notice atau pemberitahuan. Yang pertama ada notice command, notice prohibitions, dan notice cautions. Nah, masing-masing 3 ini apa sih bedanya? Nah, yang pertama ada notice command. Notice command itu bisa diartikan atau bisa dibahasakan adalah salah satu notice atau pemberitahuan yang berisi tentang perintah, yang dimana for example ada contohnya keep the grass, atau bisa juga please check your bag before you leave this room, or turn off the cellular phone. Nah, itu maksudnya adalah salah satu kalimat perintah yang dimana kita disuruh nih untuk memerintahkan atau untuk diperintahkan gitu. Please check your bag, atau tolong cek tas kamu ya sebelum kamu pergi di ruangan ini. Nah, itu adalah salah satu kalimat perintah atau notice command. Dan apa bedanya dengan notice prohibitions dan notice cautions? Nah, kalau notice prohibitions itu adalah salah satu notice atau pemberitahuan yang berisi tentang larangan. Berarti kalau larangan itu dilarang. Nah, yang kalau misalkan kita udah melihat atau notice atau kejadian atau melihat salah satu notice larangan ini, berarti kita disuruh untuk tidak boleh melakukan itu gitu. Contohnya ada don't swim, or don't smoke, or don't disturb, atau bisa juga don't sit here. Nah, itu adalah salah satu kalimat atau contoh dari notice prohibitions atau notice yang bertajukan larangan. Yang kalau kita udah melihat notice ini, berarti kita dilarang untuk melakukan itu dan gak boleh untuk melakukan itu. Nah, bedanya apa dengan notice cautions? Kalau notice cautions itu lebih ke pemberitahuan yang berisi tentang peringatan, yang dimana kita sering banget melihat cautions di mall-mall, yang kalau misalkan ada contohnya, misalkan ada di mall itu wet floor, itu yang dimaksud dengan lantai ini basah, jadi ada peringatan gitu, yang dimana biasanya kalau caution ini lebih ke iniannya atau dasarnya itu berwarna kuning. Itu yang gampang membedakan mana yang notice prohibitions dan juga command. Nah, caution juga bisa di lalu lintas, itu banyak banget kalimat-kalimat atau sign-sign, simbol-simbol larangan, yang dimana itu bertajukan dengan tipe notice yang tipe notice cautions atau peringatan itu, yang tujuannya itu untuk memperingati atau memperingatkan seseorang. Nah, itu salah satunya notice cautions. Okay, now we have to know about the generic structure of notice. Jadi kita harus tahu nih, kan udah tahu tentang tipenya notice itu apa, terus tujuannya itu apa, the purpose-nya itu apa, lalu the definitions of notice itu apa. Nah, kita harus tahu juga the generic structure of notice. Jadi maksudnya ini adalah salah satu struktur dari notice ini to attention gather of
of word or sentence which is used to draw people's attention. Maksudnya itu apa? Jadi dari generic structure dari notice ini adalah untuk tujuannya, atau bukan tujuan, salah satu struktur teks atau generic struktur dari notice ini salah satunya untuk menarik perhatian orang, yang dimana yang kita sering lihat kan banyak simbol-simbol atau juga kalimat-kalimat pendek yang easy to understand, jadi mudah dimengerti buat masyarakat gitu loh. Jadi kalimatnya pendek dan juga mudah dimengerti, even dari simbol aja itu masyarakat udah bisa tahu kalau itu adalah salah satu pemberitahuan atau salah satu notice gitu, informasi. Nah tujuannya itu atau generic structure-nya itu adalah to attention gather, jadi untuk menarik perhatian masyarakat seperti itu. Nah sekarang I have some example. Ada example satu adalah notice command. Nah notice command tadi kan adalah salah satu pemberitahuan yang berisi tentang perintah kan. Nah ini ada contoh yang contohnya seperti all visitors must register at office, atau lab coats must be worn in this area, atau bisa juga playground and school grounds closed at 10 p.m. Maksudnya ini adalah salah satu atau bentuk atau gambaran yang dimana ini adalah notice command atau notice yang berupa perintah. Jadi kita diperintahkan untuk misalnya nih lab coats must be worn in this area. Maksudnya adalah kalian tuh harus menggunakan seragam lab kalau mau masuk di area ini gitu. Atau bisa juga playground and the school ground closed at 10 p.m. Maksudnya adalah tempat bermain atau gedung sekolah itu tutup pada jam 10 malam. Jadi di atas jam 10 mereka udah nggak bisa buka lagi dan udah nggak nerima pengunjung lagi. Nah itu adalah salah satu kalimat atau pemberitahuan yang berupa perintah. Untuk notice prohibitions atau notice yang berisikan tentang larangan, udah pasti dong itu dilarang atau we don't yang nggak boleh kita lakuin gitu. Ada contohnya please do not litter, atau jangan buang sampah sembarangan ya. Atau bisa juga cellular phones prohibited, yang artinya berarti nggak boleh ada cellular phone, nggak boleh kita menggunakan cellular phone di sini gitu, dilarang. Atau yang sering kita temui itu no smoking in this area, itu banyak banget no smoking in this area. Atau no pets on the school ground, jangan bawa peliharaan di gedung sekolah ini misalnya gitu. Nah itu adalah salah satu kalimat yang berupa larangan, yang dimana kita kalau udah ngeliat larangan ini berarti nggak boleh melakukan itu gitu. Dan yang terakhir ada notice cautions. Apa itu notice cautions? Notice cautions yang tadi udah I said before, it's about kalimat atau pemberitahuan yang berisi tentang peringatan kepada masyarakat. Nah contohnya aja ada cautions wet floor, atau watch your step, atau stairways, atau bisa juga watch your step. Nah itu adalah salah satu kalimat atau pemberitahuan yang berisi perintah, yang dimana ini kita sering banget temuin di mall, atau misalkan bisa juga di jalanan, di gedung-gedung sekolah, gedung-gedung pekerjaan, itu sering banget yang bertajukan tentang kalimat peringatan seperti ini. Atau no parking, itu biasanya ada di basement. Nah itu salah satu kalimat perintah juga, salah satu kalimat peringatan, yang dimana kita diperingati nih lebih ke waspada dan disuruh untuk berhati-hati. Nah itu adalah salah satu notice cautions. Bisa juga yang saya katakan sebelumnya di sign-sign yang ada di jalanan, misalnya ada lampu merah kuning hijau, atau belok kanan belok kiri, sebuah direction, atau parkir. Kan kita udah bahas tentang notice, dan sekarang for the next is about short message atau pesan singkat. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih what is short message means.
Short message is a written piece of information that is made to tell something to another person. Or short message is a brief text message sent to or from a mobile phone's subscriber through the short message service or SMS. Nah, jadi pada dasarnya short message itu adalah salah satu tulisan yang berupa informasi yang dibuat untuk bercerita sesuatu atau bisa juga untuk menginformasikan sesuatu ke orang lain. Nah, itu adalah salah satu definisi dari short message, atau bisa juga pesan singkat yang dimana teks itu bisa berupa kita lewat SMS, atau bisa juga ya kalau sekarang itu lebih dikenal dengan WA atau WhatsApp, atau bisa juga berupa Telegram. Nah, itu salah satu bentuk short message juga, atau bentuk pesan singkat juga yang dimana sehari-hari ini sering kita pakai. Berarti kita sering nih menggunakan atau membuat short message ini berupa lewat WA tadi, bisa juga lewat email tadi, atau bisa lewat Telegram tadi, seperti itu. Nah, untuk the purpose-nya tadi kan di notice kan juga ada tujuannya kan, untuk mengasih informasi, untuk memberikan suggest atau advice, nasihat, atau bisa juga untuk memberikan directions atau arahan. Nah, ini juga ada kalau di short message itu function of short message-nya ada to deliver an important information to another person, or to send an important message or informations to other people, friend or family. Jadi yang udah kita ketahui mungkin tujuan dari atau fungsi dari pesan singkat itu salah satunya untuk mengirim pesan, mengirim sesuatu yang penting, informasi yang penting kepada orang lain, bisa juga dengan keluarga kita, teman kita, atau bisa juga dengan orang-orang terdekat kita, yang dimana kadang kalau kita membuat short message itu kan salah satunya adalah di pandemi ini, yang dimana kita susah untuk bertemu langsung, untuk face to face. Nah, jadi short message adalah salah satu kebutuhan kita sekarang untuk memberikan informasi kepada teman-teman, bisa juga untuk kepada keluarga dan juga orang-orang terdekat kita. Nah, itu adalah salah satu purpose atau tujuannya dari short message ini. Nah, sampai sini paham? Atau if you guys want to ask, feel free to ask me a questions before we next section ya. Nah, class nih, di short message juga ada loh generic structure-nya. Jadi dari generic structure of short message itu ada 3. Yang pertama ada receiver, ada message, dan juga sender. Maksudnya apa? Jadi untuk receiver itu adalah yang mengirim atau si penerima gitu, penerima pesan gitu. Nah, itu merupakan tujuan pesan yang akan kita sampaikan. Jadi siapa penerima pesan tersebut itu harus jelas. Nah, bagian ini tuh benar-benar penting banget, karena jangan sampai kita salah mengirim pesan. Jadi bisa aja kan banyak yang kita temui, atau banyak nih kita kalau misalkan lagi melihat handphone atau apa, ada aja yang salah kirim pesan. Nah, itu penting banget, jangan sampai kita salah kirim pesan. Jadi harus jelas penerima pesannya gitu. Nah, yang kedua ada message, atau bisa juga ini dibilang dengan konten, bisa juga purpose-nya, tujuannya. Jadi kita mengirim pesan itu informasi apa yang mau kita kirimkan gitu. Jadi harus jelas juga, dan juga pesannya itu yang akan disampaikan itu mau apa. Misalnya kita mau ngasih tahu besok ujian, jangan lupa datang jam segini ya. Nah, itu adalah salah satu message-nya atau tujuannya. Berarti kita mau ngasih informasi kalau besok ini kita ada ujian gitu. Dan itu harus jelas. Nah, yang terakhir ada sender. Sender itu adalah pengirim pesan. Jadi siapa yang mengirim pesan tersebut? Bagian ini juga merupakan ruang bagi pengirim pesan agar si penerima nggak menganggap kalau pesan itu misterius. Maksudnya adalah gini, kan kadang ada kita yang ada nih receivernya, penerimanya itu ada. Nah, tapi kita nggak mencantumkan sendernya itu siapa, jadi nggak tahu. Dan orang-orang itu jadi bertanya, ini siapa nih. Nah,
itu adalah salah satu yang penting juga. Jadi kita harus tahu, harus ngasih si pengirim pesannya itu siapa gitu. Nah, atau bisa juga generic structure-nya itu sama dengan opening segment, purpose atau closing segment. Itu sama aja kayak receiver-nya, message-nya, dan juga sender-nya. Kalau opening segment itu adalah salah satu receiver-nya siapa, lalu purpose-nya itu yang udah saya katakan tadi, tujuannya atau mau ngirim informasi itu tentang apa, dan harus jelas. Nah, yang terakhir ada closing segment, yang dimana itu adalah salah satu closing penutup yang kita harus mencantumkan sendernya atau siapa yang menerima pesan gitu, atau siapa yang membuat pesan ini gitu loh. Nah, itu adalah salah satu generic structure. Sampai sini, is there any questions? Okay, if you guys already understand, I have an example of short message. Nih, yang pertama ada short message yang warna ungu, gambar warna ungu, dan juga ada yang warna putih. Nah, perbedaannya apa? Nah, jadi short message itu kan pada dasarnya nggak harus lewat mobile phone. Mungkin sekarang karena teknologi, jadi banyak yang menggunakan mobile phone. Nah, sedangkan kalau zaman dulu atau mungkin ada sekarang tapi nggak begitu banyak, itu mereka biasanya menggunakan surat atau nulis gitu. Nah, perbedaan dari dua example ini yang udah saya kasih ini di picture ini, short message yang gambar ungu ini itu biasanya itu ditulis tangan karena dia menggunakan Dear Donny, I have prepared. Meskipun isinya sama, kalau misalkan yang Sophie ini yang di sampingnya ini itu adalah biasanya dia menggunakan mobile phone. Yang di zaman teknologi kita ini ada To Sophie, I have just got news that our grandfather passed away 1 hour ago. Nah, itu sebenarnya isinya sama, kayak receivernya ada, terus purpose-nya atau message-nya juga ada, dan juga ada sendernya juga, sama aja. Yang membedakan adalah ketika kita membuat membuat short message, pesan singkat dalam tulis, dan juga short message. Nah, sampai sini, is there any questions or you guys already know? Feel free to ask. Nah, for the last sections, I have tips. Mungkin ini bisa dibilang tips juga ya. How to make a good short message. Maksudnya adalah bagaimana cara kita untuk membuat pesan singkat yang bagus gitu. Ada 3, ada clear receiver, straightforward, dan clear instructions. Nah, maksudnya apa sih? Nah, clear instructions itu adalah bisa juga dibilang dengan kejelasan penerima. Jadi yang udah saya katakan tadi, harus jelas yang menerima, yang kejelasan penerimanya itu jelas gitu. Gak boleh ada yang miss atau bisa dibilang jadi misterius gitu. Nah, yang kedua ada straightforward atau isi pesannya itu singkat, padat, dan juga jelas. Jadi straightforward, gak mengacu ke out of the topic, gak kemana-mana gitu. Jadi langsung merajuk kepada tujuannya, mau ngasih informasi apa nih gitu. Nah, jadi gak muter-muter, berupa pesan yang padat, jelas, dan juga singkat. Namanya aja short message kan, pesan singkat. Jadi harus padat, jelas, dan juga singkat. Nah, itu yang dimaksud dengan straightforward. Nah, kalau untuk clear instructions itu maksudnya apa? Itu adalah instruksi yang jelas. Apalagi kalau misalkan pesannya itu mengandung kalimat perintah khusus biasanya ya, yang dimana pesannya itu atau bahasanya itu menggunakan bahasa eksplisit dan tidak bertele-tele gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai bahasa yang bertele-tele dan juga muter-muter, itu bisa mengacu kesalahpahaman orang yang kita mau kirimkan perintah ini. Jadi ini penting banget, clear instructions, perintah yang dimana itu nggak usah bertele-tele, harus satu tujuan, straightforward. Nah, itu adalah salah satu tips gimana kita bisa menggunakan atau membuat pesan singkat yang bagus dan juga yang benar. Contohnya ada Dear Sophie. Nah, Dear Sophie-nya ini adalah opening
Terus I will be home late because I will work overtime. Itu adalah salah satu purpose atau tujuannya, yang dimana ini bertahap. Dan ada closing statement juga yang biasanya ada love mom. Ini bisa juga your mate atau regards. Nah, itu salah satu kalimat closingnya atau sendernya yang harus mencantumkan nama kita yang mengirim pesan tersebut gitu. Nah, yang terpenting adalah ada opening, ada purpose, dan juga ada closing. Seperti itu. Okay, so that's all for the materials or for the explanations that I already explained to you all. Before we end the lesson, as usual, I have some questions for you. So, are you guys still remember what is the differences between the notice command or notice prohibitions or notice cautions? Are you guys already know? Okay. If you guys already know, it's really good for you because you already have to analyze and already have to know the differences between the notice prohibitions, or even it's about common notice or cautions. And for the short message, are you guys still remember that I already told how to make a good short message? Okay, so make a good short message if you guys following me or listen me well in the explanations that I already told you. The make a or good short message is about clear receiver and then straightforward and clear instructions, because it's the most important things that we are want to make a short message. The three of them are really important. We have to clear receiver. It's about siapa, harus tahu clear receiver, penerimanya itu harus jelas. And then straightforward, it means that we have to focus on one topic, not out of the topic. Maksudnya adalah salah satunya itu untuk fokus ke satu topik aja, nggak boleh kayak bertele-tele atau gimana. Nah, straightforward, jadi terus aja gitu, jangan ngomongin ke ini, ngomongin tentang, kita kan ada purpose-nya, ada tujuannya, message-nya. Nah, itu salah satunya adalah kita tidak boleh untuk mencoba bahasanya itu bertele-tele dan memutar-mutar gitu, kayak misalkan I would like to inform you that we have an exam tomorrow. Ya udah, berarti topiknya atau message-nya, purpose-nya it's about exam. Nggak boleh bertele-tele kemana-mana. Itu adalah salah satu yang how to make a good short message. It always or it must be straightforward. And then for the last one is about clear instructions. This is the most important because instructions is very sensitive. Salah satu instruksi atau salah satu perintah, even we have to make instruction to people, atau bisa aja kita membuat interaksi about instruksi ke orang, itu kita harus membuat clear instructions yang jelas seperti itu. Nah, that we have already told you that we have a good example. Nah, yang tentang Dear Sophie tadi yang udah Miss jelasin, itu adalah salah satu contohnya how to make a short message seperti itu. Nah, sampai sini, if there are any questions or is there any that you have already or you still confused about the short message, what is the clear receiver, or even what is the means of short message, the definitions, or about the purpose, you can feel free to ask me, and you can feel free to ask me either in WA group or either in live now or in this right time. It feel free to ask me. So don't be shy or don't be
feel afraid to ask something, because that already with the materials that I already told you or already explained you. It's about the materials that we have to or we must to understand about it. So please ask me if you have any questions, and I will give you some questions as usual in Google Form, so you want or you have to answer it. And I will give you more extra time. It's about 5 p.m. maybe, or jam 5 sore. And for the questions, I have two sections, because the material is about the two materials. Itu adalah short message dan notice itu. Nah, jadi untuk pertanyaannya, I have atau saya punya dua macam. Jadi yang pertama untuk notice, you have to make sure atau membuat atau gimana caranya untuk bisa membedakan mana notice kemoun, mana notice prohibitions, dan juga mana notice cautions. And for the short message, you have to answer some questions. Itu ada pilihan ganda or multiple choice, dan juga sama juga kalian harus membedakan mana yang notice dan mana yang short message. There are in total about 25 questions, so I hope you guys can answer it well. And if there are any questions, you can ask me in WA group. Okay, sampai sini paham or are you guys understand? Okay, good. If you guys already understand, before we end the lessons, we have to pray first. Kita berdoa dulu, and by saying Alhamdulillah, and thank you for joining my class today, and I hope you guys are stay healthy, and then I hope you guys are already understand about the materials, and don't forget to do your tasks as usual. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.